Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit, Timnas Indonesia U23 dipastikan lolos ke final Piala AFF U23 2025 usai taklukan Thailand secara dramatis lewat adu penalti dengan skor 7-6. Informasi lainnya pemirsa, Asosiasi Sepak Bola Irak melayangkan protes keras terkait perubahan jadwal laga kontra Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasannya, pergantian waktu kick-off dinilai mengganggu persiapan mereka menjelang laga penting melawan tuan rumah Arab Saudi. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas Indonesia U23 sukses melangkah ke partai final Piala AFF U23 2025 setelah menyingkirkan Thailand lewat drama adu penalti. Laga semifinal yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025 berakhir imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Thailand lebih dulu unggul lewat gol Yotsakhon Burapa. Namun Indonesia mampu menyamakan kedudukan berkat gol Jens Reven. Skor imbang memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan. Namun tidak ada gol tambahan tercipta dalam 30 menit. Pertarungan berlanjut ke babak adu penalti yang berlangsung sengit. Kedua tim sama-sama gagal mengeksekusi satu penalti dari 5 penendang pertama. Dari pihak Indonesia, Roby Darwis gagal mencetak gol usai sepakannya diblok kiper Thailand Sorawat Posaman. Namun di babak selanjutnya, Thailand gagal 2 kali, sedangkan Indonesia tampil lebih tenang dan mampu memastikan kemenangan lewat penendang ke-8. Skor akhir 7-6 membawa Garuda Muda melaju ke partai puncak. Di final, Indonesia akan menghadapi Vietnam yang sebelumnya menumbangkan Filipina dengan skor 2-1. Laga final dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025.
Penyerang timnas U23 Indonesia Jens Reven semakin mantap berada di posisi teratas daftar pencetak gol terbanyak Piala AFF U23 2025. Reven kembali menambah koleksi golnya usai mencetak gol penyama kedudukan dalam laga dramatis melawan Thailand pada semifinal yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025. Thailand sempat unggul lebih dulu melalui gol Yotsakon Burapa pada menit ke-60. Namun Jens Reven berhasil mencetak gol balasan 7 menit sebelum waktu normal berakhir lewat tandukan akurat yang memanfaatkan umpan sepak pojok dari Raihan Hanan. Dengan tambahan 1 gol tersebut, Reven kini telah mengoleksi total 7 gol dari 4 pertandingan dan memimpin daftar top skor turnamen. Pemain berusia 19 tahun itu unggul jauh dari para pesaingnya, sehingga peluangnya untuk menyabet gelar top skor nyaris tak terbendung. Sementara itu, performa impresif Jens Reven juga menarik perhatian pelatih timnas Indonesia senior Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu bahkan menyempatkan diri memantau langsung aksi para pemain Garuda Muda di stadion. Vietnam berhasil melaju ke final Piala AFF U23 2025 setelah menundukkan Filipina dengan skor 2-1 dalam laga semifinal yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 25 Juli 2025 sore waktu Indonesia bagian Barat. Filipina sempat mengejutkan Vietnam lewat tekanan intens di 15 menit awal pertandingan. Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-36 saat Javier Moriona mencetak gol pembuka dan membawa Filipina unggul 1-0. Namun Vietnam merespon cepat. Pada menit ke-41, Nguyen Dinh Bach menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah sundulannya ditepis, tapi ia langsung menyambar bola pantul untuk menjebol gawang Filipina. Semenit kemudian, Dinh Bach hampir menggandakan keunggulan, tetapi gagal menuntaskan peluang saat sudah berhadapan dengan kiper. Gol kemenangan Vietnam tercipta pada menit ke-54 lewat sundulan Huan Bac Nguyen yang berhasil menembus pertahanan Filipina. Meski tertinggal, Filipina mencoba mengendalikan permainan dengan dominasi bola.
Namun solidnya lini belakang Vietnam membuat mereka kesulitan menciptakan peluang berarti. Filipina harus bermain dengan 10 orang pada masa injury time setelah Jaime Rosquelo menerima kartu merah akibat menjegal pemain Vietnam dalam situasi berbahaya. Sementara itu, tak ada tambahan gol hingga peluit panjang dibunyikan. Vietnam menang 2-1 dan memastikan tempat di partai final. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa proses naturalisasi dua pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terus berjalan. Saat ini, PSSI masih menunggu kelengkapan dokumen resmi dari kedua pemain tersebut sebelum diumumkan ke publik. Erick menegaskan bahwa proses ini dijalankan dengan penuh kehati-hatian untuk menjaga integritas dan semangat nasionalisme dalam membela merah putih. Sebelumnya, ia sempat mengungkap bahwa PSSI sedang menjajaki opsi mendatangkan dua pemain keturunan sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad Garuda. Meskipun belum mengungkap identitas kedua pemain, Erick menyebut respon dari pemain dan keluarganya sejauh ini sangat positif. Namun, proses administrasi masih terus diselesaikan sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Terkait isu pemain grade A, Erick menjelaskan bahwa pemilihan pemain juga dipengaruhi oleh peringkat FIFA Indonesia yang saat ini masih belum ideal. Menurutnya, keputusan seorang pemain untuk membela negara kerap dipengaruhi oleh peluang tampil di level internasional dan posisi tim di ranking FIFA. PSSI menargetkan proses naturalisasi ini selesai dalam waktu dekat agar kedua pemain bisa segera bergabung dan memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan menambah kekuatan skuad Garuda yang akan menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di babak keempat nanti. Dengan lawan tangguh dari Timur Tengah di depan mata, persiapan matang dan komposisi skuad yang solid menjadi kunci bagi Indonesia untuk meraih hasil optimal demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Asosiasi Sepak Bola Irak menyampaikan protes atas perubahan jadwal pertandingan menghadapi timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden Asosiasi Sepak Bola Irak Adnan Dirjal menyuarakan keberatan tersebut karena jadwal pertandingan yang semulanya dijadwalkan berlangsung di Stadion King Abdullah pada Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 18.00 waktu setempat dimundurkan menjadi pukul 22.30 waktu setempat.
Perubahan jadwal ini diambil setelah permintaan dari pihak Indonesia mengingat waktu pemulihan yang singkat usai laga sebelumnya melawan Arab Saudi. Namun Irak menilai keputusan ini justru mengganggu persiapan mereka untuk laga berikutnya kontra Arab Saudi yang dijadwalkan pada Selasa 14 Oktober 2025. Sebagai jalan tengah, Adnan Dirjal mengusulkan agar laga Indonesia versus Irak digelar pada pukul 20.00 waktu setempat atau pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, Minggu 12 Oktober 2025 dini hari. Diketahui pertandingan di ronde keempat ini sangat krusial bagi timnas Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert harus menjadi juara grup untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bila hanya finish sebagai runner-up, Indonesia masih harus berjuang di babak kelima melawan wakil dari konfederasi lain. Lionel Messi dan Jordi Alba resmi dijatuhi sanksi oleh Major League Soccer atau MLS akibat ketidakhadiran mereka dalam laga MLS All-Star 2025 melawan Liga Meksiko. Pihak MLS menyatakan bahwa kedua pemain Inter Miami tersebut akan menjalani hukuman larangan bermain dalam pertandingan menghadapi FC Cincinnati pada Minggu 27 Juli 2025. Messi dan Alba sebelumnya tidak tampil dalam pertandingan MLS All-Star 2025 yang digelar di Q2 Stadium, Texas, Amerika Serikat pada Kamis 25 Juli 2025. Padahal keduanya merupakan pemain kunci MLS sekaligus pilar penting bagi Inter Miami. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk tim MLS All-Star. Kedua pemain sudah tidak terlihat dalam sesi latihan sejak Senin 21 Juli 2025. Hingga akhirnya nama Messi dan Alba tak tercantum dalam daftar resmi skuad All-Star yang dirilis pada Rabu 24 Juli 2025. Keduanya dilaporkan mengalami masalah kebugaran, namun memilih absen tanpa mendapatkan persetujuan resmi dari MLS. Komisaris MLS Don Garber menegaskan bahwa aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Meski Messi adalah ikon besar di sepak bola Amerika,
dirinya tetap harus mengikuti regulasi yang berlaku di liga. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.